Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want, all that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon now. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo metronom, selamat datang kembali di PSI Podcast Sarana Informasi. Pada episode kali ini, saya akan mengajak metronom semua untuk mengenal penggunaan kata ataupun istilah rasis dan no-rasis yang tepat. Rasis adalah tindakan yang dilarang di dunia, selain blasphemy, sexism, dan beberapa illicit harassment ataupun abuse, dan yang lainnya. Untuk pembahasan rasis ini, saya mohon kawan-kawan agar dapat mencernanya secara kepala dingin, karena saya terpaksa akan menyebutkan beberapa contoh tanpa bermaksud untuk menghina. Berikut ini adalah tindakan yang masuk ke dalam rasisme. Ada ejekan, hinaan, penyerangan, penyiksaan, pembunuhan, pemusnahan terhadap ras, suku, etnis, hingga warna kulit. Namun hal ini tidaklah menjadi pakem, karena akan ada beberapa pengecualian yang nanti akan saya coba jelaskan. Yang mana dalam hal ini juga agama tidak masuk ke dalam ras, karena agama adalah sebuah keyakinan yang tergabung ke dalam sebuah ideologi yang diajarkan oleh keyakinan masing-masing. Selain itu, pemihakan terhadap tokoh atau pandangan politik, rasa cinta terhadap sebuah tim olahraga, hal tersebut juga tidak masuk ke dalam ras, karena bentuknya adalah sesuatu yang turun-menurun dan bahkan mungkin diajarkan. Lantas mungkin metronom muncul pertanyaan, mengapa penghinaan agama tidak bisa disebut dengan rasis? Jadi jawabannya adalah karena agama bukanlah sebuah ras, melainkan sebuah keyakinan perorangan yang tidak terhalang oleh ras, suku, hingga warna kulit. Jadi, penghinaan terhadap agama tidak bisa disebut dengan rasis. Penghinaan terhadap agama mempunyai sebutan tersendiri, yakni blasphemy, ataupun dalam hal ini adalah penistaan. Dan tidak bisa disebut dengan rasis ya metronom. Seseorang bisa dikatakan menistakan agama jika orang tersebut melakukan penghujatan kepada agama, tidak sopan kepada tokoh agama, pengerusakan terhadap artefak yang berkaitan dengan agama, menghina adat istiadat, hingga menghina keyakinan suatu kaum tertentu. Sekedar informasi, jadi beberapa negara ada yang memiliki hukum tentang blasphemy ataupun penistaan, namun ada beberapa negara juga tidak memiliki landasan hukum terhadap blasphemy tersebut. Sedangkan penghinaan terhadap perbedaan jenis kelamin disebut sebagai sexism. Misalnya menghina lelaki atau menghina perempuan, atau bahkan menghina transgender, gay, lesbi, queen gender, dan lain-lain. Jadi hal tersebut tidak masuk ke dalam rasis. Sekedar informasi, beberapa budaya dan negara melarang LGBT, sementara negara lainnya memberikan hak untuk LGBT. Jadi untuk negara yang melarang juga tidak bisa disebut dengan rasis. Seperti itu. Dan penghinaan lainnya biasanya dianggap sebagai illicit atau harassment ataupun abuse, misalnya menghina sebuah kota atau menghina seorang tokoh penting, menghina lambang negara. Di beberapa negara, hukuman terhadap pelanggar ini sama halnya hukumannya atau sebanding dengan orang yang melakukan penistaan agama. Jadi hukuman orang yang menghina yang saya sebutkan tadi dengan orang yang menghina agama sebanding gitu hukumannya.
Selain itu, mengejek seseorang dengan panggilan kontet, beke, cebol, pendek, pesek, hingga pincang tidaklah bisa disebut dengan rasis, melainkan hal tersebut bisa dikatakan dengan ejekan ataupun hinaan. Namun hal tersebut juga bisa berujung kepada pembulian. Untuk sebutan orang yang melakukan hal-hal kejelekan atau ejekan tersebut untuk saat ini bisa dikatakan dengan body shaming ya, metronom. Meski bukan rasisme, tapi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik tersebut kepada orang sekitar kita. Berdasarkan penjelasan singkat di atas, kini kita paham ya metronom, bahwa sebenarnya banyak yang masih salah kaprah dalam menggunakan kalimat rasis tersebut. Maka dari itu, yuk kita mulai perbaiki menggunakan kata rasis tersebut. Nah, jadi seperti apa sih tindakan yang masuk ke dalam rasis? Jadi tindakan yang masuk ke dalam rasis atau rasisme adalah ketika kita menghina secara verbal atau membuat tulisan atau juga hingga menyerang bahkan membunuh orang yang berbeda ras, suku, etnis, warna kulit dengan alasan berbeda ras, suku, etnis, warna kulit antara kita dan mereka. Maka hal tersebut masuk ke dalam rasis. Namun, nih pengecualiannya ya metronom. Namun, jika satu ras yang sama saling bercanda, mengejek, membawa nuansa ras mereka sendiri, maka hal tersebut tidak bermuatan rasisme ataupun rasis. Namun ketika orang dari ras lain yang melakukannya, maka hal tersebut bisa bermuatan sebagai rasis. Sebagai contoh, pada film Rush Hour. Jadi di sini Chris Tucker berkata ke kawannya dari Afro-Amerikanya seperti ini, "What's up niga?" Nah, hal tersebut Christopher tidak bisa dikatakan rasis karena mereka adalah satu ras. Tetapi akan berbeda kasusnya jika Jackie Chan yang bertanya ataupun menyapa dengan kata "What's up niga?" Maka Jackie Chan telah melakukan rasis karena mereka berbeda ras. Yaps, mungkin metronom saya cukupkan untuk pertemuan kita pada saat ini. Semoga yang sudah saya sampaikan menjadi manfaat bagi metronom semua. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Fajar Ismail pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.